Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai tindak lanjut dari rapat kemarin bersama Komisi 10 DPR RI, bahwasanya jumlah formasi untuk P3K karena pemerintah daerah tidak banyak yang mengajukan, jadi nantinya tidak menjadi acuan. Pemerintah daerah itu tidak menjadi acuan usulan formasi. Guru honorer pasti gembira, dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman, sebagaimana yang dilansir jvnn.com bahwasanya jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan pemerintah daerah. Guru honorer pasti gembira. Nah, ini sebab banyak pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi. Diketahui baru 15% ya usulan formasi, dan Kemenpan RB tidak menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memaksimalkan jumlah formasi P3K tahun 2022. Kalaupun jumlah formasi P3K 2022 yang diusulkan pemerintah daerah atau Pemda minim, Kemenpan RB akan menetapkan kuota sesuai kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi acuannya itu adalah perhitungan dari Kemendikbudristek ya. Ini alhamdulillah ya teman-teman. Jadi bisa menyelamatkan guru-guru honorer yang belum lulus. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mencontohkan, jika pemerintah daerah hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka formasi yang ditetapkan adalah 100. Nah ya teman-teman ya, perlu difahami. Mengapa? Karena anggarannya sudah disiapkan, ujar Denny dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Formasi GTK P3K tahun 2022 Komisi 10 DPR RI kemarin. Dijelaskan Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek masih menggodok regulasi P3K tahun 2022. Namun di beberapa video kami sebelumnya pada saat rapat dengar pendapat dengan Panja Formasi GTK sudah dijelaskan pula ya mengenai regulasi atau prediksi bocoran regulasi untuk formasi seleksi P3K tahun 2022. Namun kedua instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer pastinya. Seleksi P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Nah, jadi bisa dipastikan ini honorer dan pelamar baru akan dibedakan pada seleksi rekrutmen P3K tahun 2022 ini. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, yang belum lulus PJ dan belum sempat ikut seleksi P3K 2021 akan diberi kekhususan, apalagi kalau yang sudah lulus ataupun belum lulus dan sempat ikut seleksi P3K tahun 2021. Nah, ini bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun. Teman-teman perlu dipahami ya, dan perlu digarisbawahi bahwasanya untuk teman-teman guru honorer yang masa kerja di atas 3 tahun itu diberi kekhususan dalam seleksi P3K tahun 2022. Jadi bukan afirmasi, namun akan diberi kekhususan dalam teksnya mungkin ya. Kita lihat nanti saja di Permenpan RB-nya. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar sama sekali. Nah, jadi teman-teman yang 1 tahun mungkin 2 tahun masuk dapodiknya itu akan berbeda seleksinya dengan pelamar yang sudah di atas 3 tahun lebih masa kerjanya. Prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan. Sudah lama seperti yang kita ketahui bahwa guru honorer itu
bukan hanya semata pengabdian mereka itu adalah pengalaman yang menurut saya guru yang paling baik ya. Bagaimanapun juga guru honorer telah mengajar anak didiknya dan hingga lulus dan akhirnya punya kedudukan di birokrasi ya. Banyak sekali guru-guru honorer yang sudah mengajar anak didiknya sehingga anak didik itu bisa lebih sukses daripada guru honorer tersebut. Nah, itu yang diapresiasi pemerintah. Itu sebabnya ujar Denny pada seleksi P3K tahun 2022 honorer mendapat kekhususan ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Entah nantinya berbentuk afirmasi ataupun seleksinya berbeda. Kita lihat tunggu saja dalam Permenpan RB-nya yang akan segera dirilis ya. Mudah-mudahan segera dirilis oleh Kemenpan RB. Lanjut, di sini juga ada Komisi 10 desak Kemendikbudristek perjuangkan nasib 193.954 guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah memperjuangkan nasib guru honorer yang sudah lulus PJ pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan seleksi P3K Guru 2021 yang diikuti 925.637 pelamar tersebut masih meninggalkan polemik seperti yang telah kita ketahui. Mengingat 193.954 peserta yang lulus passing grade masih belum mendapatkan formasi. Komisi 10 DPR mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan program P3K tahun 2021. Dia menyebutkan langkah-langkah strategis itu seperti memastikan guru yang telah lulus passing grade untuk mendapatkan formasi, kemudian memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal, mencegah terjadinya pergeseran antara guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan mempercepat guru yang telah lulus P3K untuk mendapatkan SK atau nomor induk P3K. Nah, jadi nantinya bisa guru honorer yang sudah lulus passing grade ini memaksimalkan di sekolah induknya. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade bisa menempati formasi di sekolah induk tersebut. Nah, ini ya poin penting dari Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Komisi 10 DPR juga mengapresiasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam penanganan P3K yang juga melibatkan tenaga kependidikan pada madrasah. Nah, ini kabar gembira ya, khususnya untuk teman-teman di sekolah madrasah Kemenag, bahwasanya Ditjen Pendidikan Islam mengusulkan bahwasanya untuk guru dan juga tenaga kependidikan itu harus menjadi P3K ya. Alhamdulillah, Komisi 10 juga mendorong Kemenpan RB untuk memaksimalkan kuota nasional P3K guna memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag. Sebelumnya, Dirjen Guru GTK Kemendikbudristek Iwan Sahril mengungkapkan masih banyak daerah yang belum melakukan pengusulan formasi maupun belum maksimalkan pengusulan formasi tersebut bagi P3K guru dibanding dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Dalam paparannya, Iwan Sahril menyebutkan baru 47 Pemda yang mengusulkan 80-100% formasi. Nah, namun ini dibantah ya oleh Kemenpan RB bahwasanya seperti yang kita ketahui jumlah formasi itu tidak menjadi acuan usulan Pemda. Jadi jika Pemda mengusulkan 10 formasi tapi Kemendikbudristek membutuhkan 100, maka 100 lah yang akan dijadikan formasi di daerah tersebut. Alhamdulillah ya teman-teman. Kami baik dari Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenag, Kemenke akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan April mendatang, sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN P3K kita. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi bahwasanya di bulan April mendatang semua kementerian lembaga yang terkait dengan ASN P3K ini akan dikumpulkan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan jumlah formasi yang diusulkan. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga Permenpan RB-nya cepat keluar, cepat terbit, dan guru tahap 3 maupun juga P3K tahun 2022 ini segera dibuka ya. Khususnya untuk teman-teman yang belum lulus di tahap 1 juga tahap 2 kemarin,
Mudah-mudahan ke-3K tahun 2022 ini teman-teman bisa menjadi ASN ke-3K. Amin ya robbal alamin. Dicukupkan infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.